Sekarang, Amerika Serikat baru saja menyetujui penjualan senjata senilai 2 miliar dolar kepada Arab Saudi. Dan waktunya menjelaskan segalanya. Departemen Luar Negeri telah menyetujui kesepakatan senilai hampir 2 miliar dolar ini saat Timur Tengah kembali memanas. Kita sedang membicarakan serangan IRXA ke Iran, Selat Hormuz yang ditutup. Rudal Iran menghantam negara-negara Teluk termasuk tetangga Arab Saudi. Dan rudal Houthi kini mengakhiri masa tenang bertahun-tahun dengan Riyadh sendiri. Washington menggambarkan Arab Saudi sebagai kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Teluk dan mendukung gambaran itu dengan perlengkapan militer senilai 2 miliar dolar. Baik, sekarang kita akan beralih ke para tamu kita di studio. Kami memiliki analis keamanan kami, sekaligus pembawa acara laporan Ross Handler, Yakov Lapin bersama kami, serta analis urusan internasional dan mantan editor Eropa dan Timur Tengah di Associated Press, Dan Perry. Baiklah Yakov, hai. Saya sebenarnya hanya ingin sedikit berbicara dengan Anda tentang penjualan senjata yang sedang terjadi saat ini. Apa tujuan utama dari pihak Amerika Serikat dalam membuat kesepakatan besar seperti ini dengan Arab Saudi? Kesepakatan senjata seperti ini antara Amerika Serikat dan Arab Saudi sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Sebenarnya, satu-satunya jeda nyata terjadi ketika pemerintahan Biden memberlakukan embargo senjata terhadap Arab Saudi karena perang mereka sebelumnya melawan Houthi, yang omong-omong mungkin akan segera kembali terjadi. Jadi, sebenarnya ini bukan hal yang tidak biasa. Pertanyaan yang lebih besar, sekarang setelah kita melewati 2 perang dengan Iran, dan Iran telah menembaki Arab Saudi, pertanyaannya adalah, mengapa Arab Saudi mengumpulkan begitu banyak perlengkapan militer? Padahal jelas, mereka hampir sama sekali tidak berniat menggunakannya. Itulah pertanyaan sebenarnya yang harus dijawab oleh Arab Saudi, karena mereka memiliki banyak rudal yang diarahkan ke Iran. Mereka juga memiliki angkatan udara yang cukup mumpuni dengan jet tempur modern. Mereka telah menginvestasikan miliaran demi miliaran dalam angkatan bersenjata mereka. Tetapi mereka tampak sangat ragu-ragu. Anda tahu, Mohammed bin Salman dan para pengambil keputusan di Arab Saudi untuk benar-benar menggunakan tentara ini. Jadi menurut saya, itulah pertanyaan yang lebih sulit. Sedangkan untuk Amerika Serikat, itu sudah jelas. Semakin banyak persenjataan yang mereka jual ke negara-negara Teluk, semakin jelas industri pertahanan mereka akan menghasilkan banyak uang. Mereka juga akan memiliki pengaruh. Anda tahu, dalam hal pengaruh sebagai negara adidaya, sangat masuk akal bagi Amerika Serikat untuk melakukan ini. Tapi negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi yang membeli senjata-senjata ini, menurut saya mereka punya banyak pertanyaan yang harus dijawab. Karena mereka tampaknya tidak memiliki keberanian untuk menggunakan daya gempur ini. Benar. Saya hanya ingin mengatakan bahwa baru saja terjadi ledakan di Dubai. Jadi sekali lagi, kemungkinan besar ini adalah serangan lain dari Republik Islam Iran. Dan seperti yang kamu katakan, kita telah melihat respons yang sangat terbatas dari negara-negara Arab Teluk. Meskipun tentu saja, ada gambar yang kita lihat hari ini tentang sebuah drone di dalam wilayah udara Iran yang tampaknya berasal dari negara-negara Teluk. Apa yang kita ketahui tentang jenis respons yang sebenarnya telah kita lihat dari kawasan tersebut, selain dari Israel dan Amerika Serikat tentu saja? Dari informasi terbatas yang tersedia untuk umum, tampaknya Uni Emirat Arab adalah yang paling aktif dalam hal merespons. Dan mengingat ukurannya, tampaknya mereka melakukan upaya yang jauh lebih besar untuk menggunakan daya gempurnya. Mereka tidak mengumumkannya ketika menembak ke target di Iran. Mereka tidak ingin menjadi pusat perhatian dalam konfrontasi ini. Tetapi mereka jelas menunjukkan bahwa mereka bersedia membalas serangan ketika merasa waktunya sudah tepat untuk melakukannya. Jadi menurut saya, Uni Emirat Arab adalah negara pertama yang boleh dibilang saya curigai. Saya pikir mereka melakukan hal yang benar tentu saja. Ketika berbicara tentang serangan balasan dari Teluk terhadap Iran, kemungkinan besar itu adalah Uni Emirat Arab. Ada juga negara lain yang telah menembak, tetapi saya pikir Uni Emirat Arab yang paling banyak melakukan serangan. Sekarang, saya ingin beralih ke kamu, Dan membicarakan sedikit tentang Arab Saudi, serta rencananya untuk masa depan. Karena jelas, seperti yang baru saja kita dengar Yakov katakan, kamu tahu, ini belum tentu merupakan penjualan yang tidak biasa. Tapi Arab Saudi bisa dibilang belum menunjukkan kekuatannya. Meskipun, Arab Saudi juga pernah menjadi target, walaupun jauh lebih sedikit, oleh Republik Islam Iran. Apakah ini mungkin sebuah pesan yang dikirimkan kepada Republik Islam Iran, atau Anda tahu, sekedar unjuk kekuatan untuk kemungkinan serangan di masa depan? Bagaimana menurut Anda? Saya pikir ini sejalan dengan tujuan Amerika Serikat saat ini, yaitu pertama, selalu mengekspor senjata ke negara-negara sahabat, karena Trump sangat menyukai penjualan senjata dan pendapatan dari situ. Lalu memperkuat Arab Saudi dan menjaga mereka tetap berada di pihak Amerika, karena posisi mereka agak goyah. Dan mereka bahkan dalam beberapa bulan terakhir, kadang-kadang memberi isyarat tentang adanya pemulihan hubungan yang agak tersendat dengan Iran, sehingga mereka bisa mempertahankan diri.
Dan saya tidak tahu apakah perluasan Abraham Accord masih berjalan, tapi mereka ingin tetap mempertahankannya dengan cara apapun dan menjaga Arab Saudi tetap berada dalam lingkaran pengaruh Amerika. Semua itu tercapai melalui pesan yang Anda maksudkan tadi. Tapi saya harus setuju dengan Yakov maksud saya. Pada tahun 2010, saya ingat Kongres mengumumkan bahwa penjualan senilai lebih dari 100 miliar dolar sudah terjadi. Ketika Trump mengunjungi Arab Saudi terakhir kali, lagi-lagi mereka berbicara secara umum dan tidak selalu bisa dipercaya. Yang bilang itu Trump. Juga lagi-lagi tentang kesepakatan senilai 100 miliar dolar atau lebih. Jadi 1,5 miliar dolar atau berapapun itu, mungkin sekarang 2 miliar, tidak terlalu berpengaruh. Tapi waktunya menarik, pengumumannya juga menarik. Jelas, pada saat negara-negara Teluk sedang diserang, hal itu tidak bisa diabaikan. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah, apakah ada negara Teluk yang benar-benar bersedia ikut serta dalam koalisi negara-negara yang bersedia jika perang benar-benar dimulai lagi, dan mereka pasti akan diserang? Lalu, apakah mereka akan terus menerima serangan itu dan tidak banyak melakukan apa-apa, kecuali sesekali ada aksi rahasia dari Uni Emirat Arab? Atau mereka akan menjadi bagian dari koalisi seperti Israel? Itulah ujian besarnya. Saya tidak tahu, dan saya rasa tidak ada yang tahu apakah kesepakatan ini adalah bagian dari janji atau perjanjian yang seharusnya seperti itu. Tapi memang seharusnya begitu. Saya ingin menegaskan kembali kepada para penonton bahwa ledakan baru saja terdengar di pusat kota Dubai, sejauh yang kami ketahui. Itu terjadi di Uni Emirat Arab. Saksi mata melaporkan hal ini. Dan tentu saja, ini terjadi di tengah serangan Iran yang sedang berlangsung di seluruh wilayah, sementara Amerika Serikat baru saja melakukan serangan, sejauh yang kami pahami, di Pulau Qasem di Teluk, yang dekat dengan Selat Hormuz.